Halo Bu Iin, ada Bu Iin nih mau bahas yang bucin-bucin nih. Ini bisa pakai headset Lebih dulu. lebih terang. Lebih terang. Ini Lebih suara di sana suaranya ada kerusak-kerusak gitu Mas. Apa harus pakai ini ya? Suaranya enggak. Nah, halo yang udah gabung. Jadi kita siang ini akan bahas tentang bucin. Jadi ini adalah salah satu tema yang kemarin itu pas kita tanya apa sih yang tema-tema psikologi apa sih yang pengen bahas. Nah, ini salah satu yang cukup banyak requestnya mengenai bucin alias budak cinta. Sih. Mungkin dari yang viewersnya nih ada yang pernah menjadi bucin atau dibucinin mungkin ya. Nanti boleh sharing-sharing pengalamannya. Suaramu Nah, dengerin nggak? lumayan. Menggema mas, menggema. Kalau nggak usah pakai headset nggak? Oh, bentar. Coba ulang lagi mas. Nah baru. Masih mengembang nggak? Nah udah baru enak. Udah, dengeran? Udah. Cuman suaranya agak kecil mas. Mungkin kencengin dikit kali suaranya. Jadi sambil Mas Hendrix memperbaiki teknis nih, jadi Ya, tes 1 2 3. Perlu azan dulu nggak nih biar saya tanya hilang dulu. bucin 1, bucin 2 lah mas bahasnya saya bucin. Oke, jadi kalau cerita-cerita bucin ini sebetulnya kesannya ini ya, kesannya ringan, tapi sebetulnya bucin itu nggak bisa dianggap enteng karena banyak kasus yang bucin ekstrim berakhir kepada ini ya mas ya, kasus-kasus bunuh diri ya. Nah, Oke, jadi ini malah sebenarnya ini beban lah, Mbak. beban. Kenapa beban? Kalau kita ngobrolin kayak gini kan kita bicara pengalaman ya. Waduh. Nah, berarti posisinya kan ada dua tuh. Kita misal dari pihak cowok, pengalaman sebagai, kalau bahasa anak sekarang itu kan sebagai fuckboy atau sad boy-nya. Dosen apa mas? Fuckboy sama Sad boy. Kalau fuckboy kan berarti dia sebagai subjeknya kan, subjeknya yang tanda kutip memperbudak pasangannya gitu. Kalau sad boy ya kita yang jadi budaknya. Nah, ini pilihan susah ini. Oke. Nah ini menarik ya ini. Jadi mungkin di sini ada yang masih mahasiswa juga, ada ibu-ibu juga. Jadi mungkin ini bisa ini ya tuh. Ada mahasiswa bimbingan juga mas. Oke, jadi kita masuk aja nih mas. Kalau dari sudut pandang psikologi, apa sih itu sebenarnya bucin mas? Dinar ketawa. Sebenarnya kalau coba kita kaji lebih dalam gitu ya, bucin itu kan di KBBI pun nggak ada, di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu seperti bahasa pergaulan lah ya, bahasa pergaulan anak remaja sekarang gitu. Jadi arahnya memberikan gambaran ada orang-orang yang sepertinya jadi budak dari cinta. Nah, tapi kalau kita coba telaah dari kajian psikologi, sebenarnya kondisi ini bisa saja kita samakan dengan kondisi passionate love. Jadi bahasa sederhananya itu cinta yang menggelora gitu, cinta yang baru-baru. Ini bener. Mbak Dita ketawa, aduh. Nah, jadi konsepnya di situ. Kalau kita coba pahami bucin ini di mana gitu ya, secara psikologi. Jadi arahnya ke situ, passionate love. Ya, jadi konteks bucin ini tidak hanya yang sudah punya pasangan ya, tapi juga untuk orang yang ya bahasa sederhananya PDKT lah gitu. Jadi ketika fasenya ada di passionate love ini, jadi semua emosi, semua perhatian, afeksi itu tertuju ke pasangan atau
orang yang disukai gitu. Nah, kemudian juga bahayanya ini salah satunya kadang tidak realistis terhadap pasangannya dan juga hubungan dari percintaan itu sendiri. Jadi poin pentingnya sebenarnya kalau kita bicara bucin itu kita bicara sehat atau nggak sehat sih Nah, ya itu dia. hubungan relasi kita atau relationship kita. Ya, jadi ini yang harus diperhatikan bagi yang memang sudah punya pasangan, ya baik itu konteksnya masih dalam pacaran atau yang masih PDKT gitu kan. Ya, jadi bahasanya orang PDKT itu kan sayang sebatas pandangan aja gitu Mbak. Aku dari tadi mau ketawa aja. Oke, PDKT saya belum dalam gitu ya Mas ceritanya. Ya. Wah, malah mungkin lebih dalam itu Mbak. Oh gitu, oke. Mungkin aja kita kan nggak ada juga. Oke. Jadi, tapi kalau dari definisi yang Mas Andi sebutin tadi, bucin itu berarti masih positif dong. Maksudnya kalau passionate love itu kan memang ya namanya juga cinta gitu kan, harus ada dong perasaan menggeloranya. Berarti positif dong atau gimana? Bucin itu kalau menurutku sudah ke arah hubungan yang tidak sehat, Mbak. Oke. Jadi karena gini, kalau kita bicara konsep cinta itu ya, salah satunya pakai teori yang paling umum lah, punya Steinbeck itu. Mm-mm. Jadi kan kalau kita bicara cinta itu komponennya 3, passion, intimacy, dan komitmen. Nah, ketika kita bicara konsep cinta hanya pada komponen passion, nah ini yang harus diperhatikan benar ya. Karena konsepnya Steinbeck itu menyatakan yang namanya cinta sempurna itu harus dari 3 komponen ini. Jadi passion ada, intimacy ada, komitmen juga ada. Nah, tapi memang menurut Steinbeck agak sulit untuk bisa mencapai 3 komponen ini secara bersama. Makanya kenapa Steinbeck itu membuat bentuk-bentuk cinta berdasarkan per komponen atau gabungan per komponen. Nah, menurut Steinbeck juga sampai fase kita menikah lah, seperti kita menikah ini ya. 3 komponen ini pun tidak banyak orang yang bisa mencapai. Nah, apalagi untuk pernikahan-pernikahan yang sudah lama. Ya, pernikahan sudah lama itu, pernikahan sudah lama itu poin pentingnya ada di 2 komponen, di intimacy dan komitmen. Passion, kita bicara passion itu paling sederhana bicaranya seksual ya. Mas Ya, Hendrik, kalau orang ini sudah Mas, ini ada request mukanya kepotong, kameranya turunin dikit gitu. kebuta, gini, Ke bawahin Mas. ke bawah, ini. Nah, oke. Ini malah kepotong dia. Oh gitu. Oke. Nah, yaudahlah. Nah, jadi kalau kita bicara itu ya sampai ke jenjang level pernikahan, passion itu semakin lama semakin tidak menguat, dalam artian akan berkurang. Nah, karena kita bicara usia, kita bicara arousal, fisik kita juga sudah menua gitu kan. Bicara seksualitas itu bukan lagi hal yang penting, tetapi bagaimana intimasi dan komitmen itu. Nah, kalau kita bicara bucin ini, nah kalau saya melihat ya fenomenanya kalau kita bicara remaja ya, bocah-bocah sekarang gitu ya. Dan gitu Nah, Mas, ini kita bocah Mas. Orang tua juga ada bucin tahu. iya, tapi kalau kita coba angkat masalah ini kan Oke. yang paling mudah kalau kita bicara bucin itu kan fase percintaan di fase-fase remaja. Oke. Agak sulit, bukan sulit, agak berbeda ketika kita bicara fase percintaan di pernikahan. Oke. Nah, karena bahasa komitmen ya, bahasa komitmen ini yang agak berbeda. Nah, ini juga harus dipahami juga sebenarnya. Kalau kita bicara percintaan di dunia anak atau remaja, tidak ada bahasa komitmen. Jadi kalau pasangan sering menyatakan aku sayang padamu, aku akan selalu ada dan sebagainya, itu bukan komitmen itu. Oh, itu bukan komitmen. Bukan komitmen. Kalau kita bicara teori Steinbeck, komitmen itu arahnya dia sudah menentukan ya, bahwa saya akan hidup bersama dengan pasangan saya akan menghabiskan usia dengan pasangan saya. Oke. Jadi bahasanya itu tadi, saya terima nikahnya. Oke, ini Itu ya komitmen. viewers,
Coba itu digaris bawahin kata Mas Hendrix, itu dalam pacaran itu tidak ada komitmen. Jadi kalau bilang aku cinta kamu, kamu cinta aku, mau jadi pacar aku, itu bukan komitmen ya Mas ya? No, bukan komitmen. Komitmen itu poin yang sangat berat sebenarnya. Jadi komitmen tidak hanya diucapkan, tetapi poin pentingnya lagi adalah bagaimana nanti di kehidupan berkeluarga. Nah, itu yang harus ya itu yang memang harus penting ya untuk diperhatikan, untuk khususnya anak-anak remaja sekarang ya. Intinya jangan mudah percaya gitu ya. Apa yang diucapkan oleh pasangan Anda yang menyatakan aku akan setia dan sebagainya, itu bukan komitmen yang pasti. Ya. Orang menikah pun bisa bercerai, apalagi orang berpacaran. Oke, itu digaris bawahin ya. Nah, berarti tadi kalau tadi Mas Hendrix bilang kan bucin itu passionate love yang lebih mengarah nggak sehat gitu kan ya Mas. Nggak sehatnya itu gimana? Jadi batasan bahwa kita udah jadi korban bucin atau ngebucinin orang tuh apa sih Mas? Oke, kalau kita bicara hubungan yang tidak sehat secara umum gitu ya, ada beberapa sih, ada beberapa. Nanti mungkin yang selain disebutkan ada yang lain. Tapi kalau kita lihat yang pertama, bisa satu adanya kontrol dari salah satu pasangan. Nah, kontrol dari salah satu pasangan itu sudah merupakan hubungan yang tidak sehat. Ya, jadi kalau kita bicara relationship, ya harus equal, harus setara. Saya harus ngerti apa keinginan pasangan, bagaimana pasangan mengerti keinginan saya. Makanya kenapa nanti poin pentingnya kan kita juga bicara intimasi ya. Ya, kalau kita bicara hubungan yang sehat, kita harus bicara tentang halo. 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 Sinyalnya keputus. Mbak Dwita? Sinyal? Halo. Halo, iya Mas, keputus ya? Nah, nah, jadi kalau kita bicara tadi kan hubungan yang tidak sehat kan salah satunya kontrol. Nah, ya, jadi kalau kita bicara relationship ya tidak boleh satu pasangan terlalu mengontrol pasangan yang lain. Nah, itu sebenarnya sudah bicara sebuah hubungan yang tidak sehat. Nah, yang kedua, ketergantungan pun itu menjadi masalah dalam sebuah relationship. Ya. Hubungan yang sehat itu tidak boleh ya, atau jangan sampai ya kita menghindari ada ketergantungan dari satu pasangan. Kenapa? Efeknya akan sangat cukup mengerikan. Ya. Efeknya akan sangat cukup mengerikan dalam artian gini, kalau kita bicara kasus-kasus bunuh diri, ya, kasus-kasus menjadi depresi hanya karena misal putus dengan pacar ataupun berantem dengan pacar, nah itu kan hal-hal yang harus kita hindari gitu ya. Jangan sampai kondisi-kondisi seperti itu menjadi bumbu-bumbu dalam relationship kita, itu sudah tidak sehat ya, sudah tidak sehat. Nah, kekerasan juga harus diperhatikan juga. Kalau misal dalam suatu relationship kita, hubungan kita sudah ada muncul kekerasan ya, berarti itu pun sudah masuk ke hubungan tidak sehat. Kekerasan ini tidak hanya kekerasan fisik ya, tapi juga kekerasan psikologis. Ini ada satu riset menarik ini, saya baca risetnya orang Ubaya, Universitas Surabaya. Dia bicara tentang love slave kalau nggak salah. Love slave. Jadi kita bicaranya kekerasan secara psikologis. Ini subjeknya laki-laki. Kekerasan psikologis pada seorang laki-laki itu poinnya adalah obligation. Obligation itu laki-laki dipaksa untuk menuruti semua keinginan pasangan perempuannya atau ceweknya. Nah, itu bentuk kekerasan ternyata. Ya, jadi cukup harus hati-hati bagaimana membangun sebuah relationship ya, jangan sampai ya tadi tuh hubungan yang coba kita bangun mengarah hal yang tidak sehat. Apalagi kalau kita bicara kekerasan yang lain mengarah ke seksual ya.
Terus coba kita bicara juga perilaku seks pranikah ya atau sebelum nikah. Nah ini juga harus hati-hati ya. Khususnya buat karena biasanya kalau perilaku seks pranikah itu korbannya perempuan. Biasanya ya, tanda kutip ya. Korbannya perempuan. Kenapa korbannya perempuan? Ini secara sederhana gini aja sebenarnya. Eh, Kalau kita bicara bagaimana jenis kelamin ya, laki-laki dan perempuan melihat sebuah konsep cinta ya. Ini ada saya kutip riset menarik juga ini, punyanya si Stephen dan Ferrer. Ini risetnya sejalan dan saling menguatkan. Jadi laki-laki cenderung kalau kita bicara konsep cinta ya cenderung lebih mudah untuk jatuh cinta pada pandangan pertama. Yang pertama dibandingkan perempuan. Yang kedua, laki-laki memiliki kecenderungan untuk mendasarkan cinta kepada passionnya ke arah seksual dibandingkan perempuan. Jadi kalau kita bicara perilaku seks pranikah, asumsinya seperti ini. Ajakan yang dilakukan atau ajakan yang diminta oleh si pria ini pada dasarnya kebutuhan atau dorongan seksual. Tetapi perempuan biasanya menangkap ini sebuah bentuk afeksi. Oke. So sweet banget gitu ya Mas ya. Ini harus hati-hati sebenarnya. Ya, ini harus hati-hati. Karena memang secara teorinya seperti itu ternyata. Ya. Perempuan itu memandang sebuah konsep lebih mudah mengarahkan ke afeksinya. Tapi kalau laki-laki lebih mudah mengarahkan ke passionnya, lebih mudah ke arah seksualnya. Seksual itu tidak hanya perilaku seks ya, tetapi kalau misal bicara lihat ada wanita cantik terus deg-degan gitu, kita tertarik untuk melihat, nah itu passion, salah satu bentuk passion yang paling kecil ya. Makanya jangan heran kalau laki-laki mungkin nggak bisa cuma satu. Aduh, ini ada yang dengar nggak ini ya? Oke. Ya. Oke. Berarti kalau gitu memang berarti nggak heran ya kalau istilahnya perselingkuhan itu besar banget bakal terjadi ya. Ya sangat besar sih Mbak. Apalagi sebenarnya ini kan godaan paling besarnya ada di laki-laki ya. Okay. Godaan paling besar ada di laki-laki ya. Karena itu tadi ya. Bagaimana kita bicara passion itu sendiri, laki-laki lebih mudah tertarik gitu kan. Laki-laki lebih mudah tergoda bahasanya gitu dibandingkan perempuan, walaupun satu kasus-kasus tertentu ya ada perempuan yang seperti itu, tapi mayoritas ya, secara riset menyatakan laki-laki itu lebih mudah tergoda. Oke. Berarti ini pesannya adalah yang perempuan besok kalau yang laki-lakinya keluar pasangin kacamata kuda ya Mas ya, jangan lihat-lihat kiri kanan ya sih. Oke. Nah, tapi berarti tadi ada kontrol, kemudian ada ketergantungan gitu ya Mas. Nah, tapi gimana sih Mas, ini kan kalau ya namanya juga orang jatuh cinta ya kan, love is blind istilahnya. Nah, benar-benar setuju. Apa kira-kira detektor atau tanda-tanda bahwa kita lagi terjebak dalam kebucinan ini gitu, yang paling gampang buat menganalisa diri sendiri? Karena suka nggak sadar nih. Oke, ya. Paling mudah sebenarnya kita melihat peran sosial dan peran individu kita berubah drastis gitu. Oke. Contoh paling sederhana gini, kok sepertinya saya tidak lagi menjadi diri saya, gitu kan? Saya tidak punya otonomi untuk melakukan sesuatu, saya merubah total 180 derajat kebiasaan saya, gitu kan? Dan sepertinya kok ruang lingkup sosial saya menjadi lebih sempit, gitu. Ya. Semua perhatian, semua energi saya, semua emosi saya gitu kan, fokusnya ke pasangan. Itu harus hati-hati. Itu mulai untuk diperhatikan gitu ya. Jangan-jangan selama ini yang coba kita bangun ya bahasanya dengan pasangan kita sebenarnya hanya memenuhi satu keinginan pasangan saja. Tapi tidak memenuhi bagaimana kebutuhan dua pasangan tersebut. Karena ada teori menarik nih, Pak. Namanya teori keseimbangan, balance theory. Sederhananya gini, kalau ada orang saling suka, ya, atau sama suka, dan memiliki banyak kesamaan, itu seimbang.
Tapi kalau ada orang saling suka, tidak banyak memilih kesamaan, itu tidak seimbang. Tidak seimbang itu tidak menyenangkan. Kenapa tidak menyenangkan? Berarti kita harus merubah. Salah satu pasangan itu harus merubah tuh. Saya harus ngikut pasangan saya atau pasangan saya harus ngikut saya, dan itu tidak menyenangkan. Nah, dan ketika itu dilakukan, ya pasti akan memberikan efek yang negatif buat salah satu pasangan. Ya. Nah, itu yang perlu diperhatikan juga. Kalau Anda merasa sudah bukan diri Anda, ya, mungkin saja Anda salah dalam memilih pasangan. Ya, karena salah satu kunci kebahagiaan menurut teorinya. Nah, kuncinya nih, kunci Salah satu kunci kebahagiaan. kebahagiaan menurut teorinya adalah cari pasangan yang memiliki keyakinan, minat, atau kesamaan yang banyak dibandingkan perbedaan. Ya. Karena ketika terlalu banyak perbedaan, berarti salah satu pasangan harus mengorbankan dirinya. Harus mengorbankan dirinya untuk ibaratnya mengikuti keinginan pasangan yang lainnya. Nah, itu efek psikologisnya lumayan itu. Nah, jadi tapi berarti ini ya, intinya adalah ketika dia ngerasa dirinya udah banyak berubah dan dia udah nggak nyaman ya Mas ya. Ya, itu salah satu paling gampang ya, paling mudah sebenarnya. Tapi kalau misalnya ada saran positif dan lain-lain kita masih ngerasa positif, berarti belum dong ya? Kalau saya secara pribadi melihatnya itu dua hal itu yang paling penting lah. Kalau Anda sudah merasa bukan menjadi diri Anda, kemudian ruang lingkup sosial Anda menjadi lebih sempit gitu ya. Fokus Anda hanya pada si pasangan Anda, apalagi kalau masih pacaran ya. Kalau masih pacaran itu ini yang perlu diperhatikan juga ya. Ketika Anda melihat pasangan Anda dalam fase berpacaran, fase pacaran itu biasanya hanya ada dua komponennya, yaitu passion dan intimacy. Ya. Sebenarnya itu belum menunjuk karakter aslinya si pasangan Anda. Ya. Karena kalau kita bicara passion khususnya, kita akan menunjukkan hal yang positif saja untuk pasangan. Agar apa? Pasangan tertarik kepada kita dan pasangan akan melakukan apa yang ingin atau apa yang kita inginkan. Itu secara sederhananya begitu. Ini ada nih komentar Mas, artinya kalau banyak perbedaan mesti pikir-pikir ya untuk gak diteruskan. Ya, karena kalau mau lebih dalam lagi sebenarnya ada 3 poin tuh. Kalau kita bicara benar-benar gini ya, Anda sudah punya komitmen dengan pasangan Anda gitu. Hasil riset menyatakan ada 3 poin penting jika kita masukin sampai fase pernikahan ya. Fase pernikahan Anda bahagia. Yang pertama, Anda harus memang mencari pasangan yang banyak kesamaannya. Ya, banyak kesamaan, keyakinan, minat, dan lain sebagainya. Karena kalau tidak, fase adaptasinya akan jauh lebih lama. Dan di fase adaptasinya sangat mungkin banyak konflik. Apalagi kalau sekarang kan salah satu yang sering kali dijadikan Instastory ya. Itu kan pasangan beda agama. Nah, itu bagi Anda yang punya pasangan yang berpacaran beda agama, ya cukup perlu dipikirkan lebih lanjut gitu ya. Karena kalau Anda sebenarnya mau sampai fase mana gitu kan, gitu. Jadi kesamaan itu penting. Yang kedua, selain kesamaan, Anda harus punya persepsi bahwa kita berdua itu ada kesamaan. Yang satu memang benar ada kesamaan. Yang kedua, kita harus punya persepsi bahwa mungkin kita memang ada kesamaan. Nah, ini kalau kita bicara komitmen, udah masuk fase komitmen, inilah kenapa nantinya orang atau pasangan yang sudah berkomitmen berarti harus menurunkan egonya. Bahwa kita harus merasa bahwa dengan pasangan kita ada kesamaan. Ya, paling sederhana seperti itu. Yang ketiga, kita harus juga melihat karakter ataupun kepribadian pasangan kita. Nah, menurut riset 3 poin itu penting untuk dilihat lebih jauh ketika Anda mencoba untuk membangun sebuah relationship sampai ke fase pernikahan. Karena ya saya juga merasakan sendiri ya, orang punya istri mama-mama Medan ya Mbak ya. Saya orang Jawa, istri saya orang Medan, itu sudah beda jauh sekali gitu. Dan itu jadi adaptasinya.
Tapi punya persepsi kesamaan. Tapi kita harus punya persepsi kesamaan. Ya, Hmm. gitu. Oke. Nah, terus ini 3 poin tadi ya, banyak kesamaan, persepsi ada kesamaan, dan ada kepribadian. Nah, tapi ini menarik Mas, bucin itu kan sekarang itu lagi istilah yang udah umum gitu ya. Sebetulnya kalau bucin ini kenapa sih? Atau sebenarnya udah lama? Atau gimana sih sebetulnya kenapa sekarang itu banyak sekali yang anak muda gitu jadi korban bucin atau membucinin orang? Kira-kira kenapa ya? Eh, Kalau kita bicara bagaimana individu memandang sebuah cinta ya, karena ini salah satu faktor ada usia ya. Jadi beda ketika kita bicara fase perkembangan remaja, fase perkembangan dewasa ya. Melihat cinta itu sudah sangat berbeda. Usia-usia misal mencapai 30 gitu kan. Nah, itu fasenya biasanya tidak lagi hanya berdasarkan passion, tapi pertanyaan utamanya adalah apa? Mau nggak berkomitmen gitu. Mau nggak langsung ke fase pernikahan gitu kan. Beda kalau kita bicara fase pacaran di remaja misal atau relationship di remaja. Passionnya masih sangat kuat gitu. Tapi ketika ditanya apakah sampai ke level komitmen, benar-benar komitmen, mungkin si pasangan ini ya atau si orang ini tidak ngerti juga komitmen itu harus seperti apa sih gitu ya, karena memang tugas perkembangannya masih di level situ ya. Kalau kita bicara bucin mungkin di masa remaja kita ada ya, tapi nggak tahu ya sekarang bahasanya bucin gitu. Kalau dari apa namanya penjelasan Mas Hanif tadi, kayak aku pernah menjadi bucin kayaknya Mas. Ternyata kalau tapi mungkin bucin level rendah, bukan. Nah, tapi berarti kalau cerita tentang bucin itu, kalau ngerubah nama pasangan belakang kayak anak-anak sekarang enggak lah ya, bukan komitmen berarti ya Mas? Kan ada Bukan tuh ya. komitmen. Kalau kita mau kembalinya ke teori konsep ya, konsep cinta itu ya. Komitmen itu tadi. Berarti pasangan Anda, ya khususnya yang laki-laki ya. Ini biasanya kalau kondisi-kondisi seperti ini perempuan yang jadi korban sebenarnya dibandingkan laki-laki gitu kan. Apalagi kalau yang pernah kita diskusikan salah satunya banyak sekali perilaku seksual pranikah ini yang seringkali dianggap sebagai rasa sayang gitu ya. Bukti rasa sayang gitu. Bukti rasa sayang dalam sebuah hubungan. Nah, jadi itu harus hati-hati. Karena ya saya kenapa perlu ngomong seperti ini ya, saya juga punya anak perempuan gitu kan, saya juga punya anak laki-laki. Nah, jadi hal-hal seperti ini juga harus diperhatikan gitu kan. Khususnya karena biasanya jadi korban perempuan ya biasanya. Walaupun mungkin saja laki-laki bisa jadi korban. Makanya tadi kalau kita bicara bucin ini, kita mau bicara pengalaman apa? Jadi fuckboy-nya atau sad boy-nya gitu. Oke. Nah, kemarin itu kan sempat ada pertanyaan Mas yang masuk kan. Jadi kalau di konsep udah menikah, itu kalau bucin dengan pasangan itu sehat atau enggak ya? Oke, kalau di konsep pernikahan sebenarnya kalau kita bicara sehat tidak sehat itu untuk semua level ya, dalam artian semua kondisi ya. Apakah itu pacaran atau pernikahan ya, karena kalau kita bicara hubungan yang sehat seperti tadi ya, equal, kesetaraan, tidak ada kontrol dalam artian yang menjadikan si pasangan sebagai objek ya. Harus ada respect terhadap pasangan gitu kan. Karena kalau kita bicara intimasi sendiri, kan poinnya saling menghargai, bisa mendukung gitu kan. Nah, ketika itu tidak ada, nah ini berarti hubungan kita sudah tidak sehat ini. Tapi memang kalau membahas di level pernikahan tuh lebih rumit dalam artian karena faktornya sangat banyak. Ya, faktor kita bicara anak, kita bicara hubungan antar keluarga dan lain sebagainya. Gitu. Oke. Berarti kalau di konsep pernikahan mungkin aja terjadi, tapi ya tetap ya kalau udah bucin lebih kompleks kalau bahasan di dunia pernikahan itu. Nah, kalau ini ada pertanyaan Mas, kalau anak psikologi itu cenderung dibilang toleransinya tinggi, nah itu jadi gampang maafin. Itu jadi bucin nggak tuh Mas kayak gitu-gitu?
Toleransi tinggi itu maksudnya gimana? Mungkin jadi gampang maafin gitu loh Mas. Nah, Atau ini kaitannya mungkin ada pertanyaan juga nih. Kalau ah, diselingkuhin berkali-kali tetap berada di hubungan oke. itu termasuk bucin nggak? Aduh, cari yang lain, aduh. Nah, Ini gimana yang nih, Mas? nanya cewek apa cowok, Pak? Aduh, perlu kita bongkar ini ya. Kayaknya perempuan ya, kayaknya kemarin nggak sempet Perempuan. aku ini. Nah, kalau pertanyaannya diselingkuhi itu bucin atau enggak, kayaknya bisa jawab Mbak Dwita nih. Mbak Dwita kan kalau dari perspektif perempuan gimana coba, Pak? Kalau Kalau diselingkuhin aku berkali-kali. perspektif laki-laki nanti beda lagi tuh, bisa-bisa. Oh gitu, masa? Kalau perspektif laki-laki apa coba Mas? Nggak maksudnya Sebelum gini, aku. yang menanyakan kan karena gini, Hmm, biarkan kalau kita bicara orang kalau sedang jatuh cinta yang tadi Mbak Dwita bilang ya, susah untuk dikasih tahu gitu kan. hmm, hmm. Ya, Tapi orang orang yang ya kan? tadi melihat pasangannya sangat tidak realistis gitu kan. Salah satu kalau kita bicara bucin. Nah, jadi kalau misal aku nanti jawab, wah itu kan dari sisi laki-laki, nah sekarang perempuan ya. Kalau Mbak Dwita eh, ditanya seperti itu gitu, bucin nggak sih orang kalau berkali-kali diselingkuhi? Gimana Mbak? Sekarang gantian lah, aku jadi hostnya nih. Sih. Versi Mbak Ya, Dwita nih, bukan versi perempuan. ya udah pasti termasuk bucin kalau kita lihat dari yang tiga tadi kan Mas. Karena kan dia udah Ya, diselingkuhin ya kan, udah ada kontrol ketergantungan. Karena kan perselingkuhan itu atau cheating itu berarti kan dia sebenarnya nggak suka. ya, Mana ada orang yang suka diselingkuhin. Dan ya. kalau dia masih berada di dalam hubungan itu, berarti dia juga udah ngalamin kekerasan psikologis kan sebenarnya. Nah, poin utamanya sebenarnya kita bicara intimasi ya salah satunya. Apakah pasangan Anda bisa menghargai, apakah pasangan Anda bisa mengerti gitu. Ketika Anda diselingkuhi berkali-kali, terus Anda tetap dengan pasangan Anda, ya jangan-jangan Jangan-jangan. eh, perspektif cintanya berbeda. Yang Oke. perempuan menggunakan afeksi, ya melihat tadi itu, ya laki-laki menggunakan passion. Anda dijadikan sebagai objek seksualitas saja. Oke. Nah, kita kan nggak ngerti. Ya, karena kalau kita bicara perselingkuhan berarti kan dia sendiri sudah tidak bisa menghargai pasangannya gitu kan, tidak bisa menghargai pasangannya gitu. Tetapi tidak memutuskan atau tidak memberikan keputusan yang jelas, tetap dengan pasangan itu. Dan ya itu tadi celakanya yang kalau kita bicara perempuan ini tadi, dia tetap masih mau menerima si laki-laki. Apalagi kalau ini masih di fase pacaran ya. Ini ya kalau ya, bicara perspektifku seperti halnya buang-buang waktu saja sebenarnya. Ya, karena kalau bahasanya anak sekarang itu gini, jangan sampai tugas Anda itu hanya menjadi jodoh orang lain gitu. Mas, update banget kayaknya sama istilah anak muda sama istilah. Loh, harus update Mbak. Anakku ada laki-laki ada perempuan soalnya. Ya, benar. Ya, jadi berarti bucin atau enggak ya itu salah satu bentuknya ya. Nah, berarti kalau cerita dengan kaitannya sama toxic relationship, berarti bucin ini udah masuk dalam bentuk salah satu toxic relationship dong ya? Ya, gitu. Bisa sederhananya seperti itulah ya. Intinya kita bicara sebuah hubungan yang sehat dan tidak sehat gitu. Ya. Apalagi kalau masih fase di pacaran, tidak ada komitmen yang jelas ya. Karena kalau kita bicara komitmen sendiri, bucin pun masih akan ada kemungkinan seperti itu. Ya. Bicara kekerasan dalam rumah tangga, bicara tidak adanya penghormatan terhadap pasangan, ya perselingkuhan pun bisa sampai di level pernikahan kan. Nah, makanya ya bolehlah Anda jatuh cinta, tetapi kesadaran Anda juga harus tetap ada gitu. Ya. Jadi kalau ibaratnya bucin ini jatuh cinta yang udah nggak pakai mikir gitu ya Mas ya? Jadi dia hanya perasaan dan ininya. Nah ini ada pertanyaan bagus juga nih Mas. Apakah bucin berarti sudah tidak ada lagi berpikir secara realistis? Apakah bucin ini ada peran orang tua?
Bucin tidak berpikir secara realistis, secara sederhana bisa dibilang seperti itu ya. Kalau kita bicaranya passionate love tadi ya. Jadi fokus emosi, afeksi, perhatian kita ya, hanya terhadap pasangan kita gitu kan. Terus poin yang penting lagi, fungsi individu dan sosial kita sudah berubah gitu kan ya. Kita tidak lagi bisa mengembangkan diri dan lain sebagainya. Nah sekarang kalau pertanyaan selanjutnya, apakah bucin ini ada peran orang tua? Saya masih agak bingung, perlu ada penjelasan lagi peran orang tua yang seperti apa gitu. Kalau misalnya nih, salah satunya kalau kita bicara tentang attachment ya, ini salah satu PR kaitannya sama buat orang attachment tua, ya. attachment, kelekatan. Jadi bagaimana interaksi anak dengan individu. Nah, salah satu teori menyatakan yang mempengaruhi individu dalam memandang sebuah konsep cinta, salah satunya adalah faktor attachment. Nah, ada hasil riset menyatakan bahwa pada usia perkembangan bayi, ya, 0 tahun, pada dasarnya bukan bahasa yang pertama kali dipelajari, tapi ada dua hal, yaitu self-esteem dan trust to others. Nah, jadi ketika attachment-nya dianggap tidak secure atau tidak aman atau tidak nyaman, jadi interaksi antara orang tua ataupun pengasuh dengan si anak ini ya tidak aman, tidak nyaman. Nah, ini dianggap sebagai kelekatan yang tidak aman atau non-secure. Kelekatan non-secure ini pada dasarnya akan mempengaruhi bagaimana kemampuan individu membangun relasi. Kalau kita bicara percintaan, ada satu teori seperti ini. Orang-orang yang punya attachment non-secure biasanya tidak mampu membangun dengan baik konsep cintanya. Makanya seringkali mendapati kondisi cinta bertepuk sebelah tangan. Cinta bertepuk sebelah tangan. Jadi susah untuk mengerti orang lain sehingga dia tidak diterima dan lain sebagainya. Yang kedua, ketika kondisi non-secure ini juga memberikan efek terhadap perkembangan psikologis, ya salah satunya akan sulit untuk membangun intimasi tadi. Ya, dia tidak bisa mengerti orang lain, dia merasa tidak dipercaya oleh orang lain. Ya, bagaimana sensitivitas dia terhadap kondisi orang lain. Nah, kalau dia sendiri tidak mengerti kondisi dirinya, bagaimana dia mengerti kondisi orang lain. Nah, ini yang mungkin bisa tidak kita sadari ya, bisa tidak kita sadari ada peran orang tua sebenarnya di situ. Bagaimana pola pengasuhan individu atau orang tua terhadap anak, dan ini efeknya perkembangan ke selanjutnya. Ya, kalau bahas ini memang kaitannya. Dan salah satu lagi, biasanya orang-orang seperti ini susah membuat komitmen, takut membuat komitmen. Iya. Itu yang avoidant ya biasanya. Sebenarnya itu pembahasan lain lagi ya. Lagi. Cuman kalau kita bicara orang tua, mungkin salah satu yang bisa kita kaji di situ. Iya betul. Ya, jadi mungkin nambahin memang kalau itu ada ada kaitannya dengan orang tua pasti ya, karena kelekatan dia dengan orang lain itu biasanya terbentuk karena kelekatan dia dengan orang tua seperti apa gitu ya, karena biasanya misalnya yang jadi bucin itu kan kayak misalnya yang jadi korban takut banget kehilangan, mungkin dia punya kelekatan yang anxious gitu, jadi butuh orang aja ya kan. Yeah. Atau mungkin si pelaku bucinnya yang punya avoidant attachment gitu ya, jadi cenderung ketika udah dekat udah nyaman dia nggak mau terlalu dekat gitu ya, itu yang sering kayak playboy dan lain-lain gitu ya. Susah untuk berkomitmen. Oke. Nah ini pertanyaan penting lagi nih Mas, terus kalau misalnya lah kita udah sadar nih, udah aware bahwa kita jadi korban dulu deh ya, jadi korban bucin gitu, kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Putus gitu kan, nggak juga kan? Atau gimana? Sebenarnya orang masih bisa mempertahankan hubungannya nggak sih? Sebenarnya gini, kalau kita bicara konsep percintaan ya, konsep percintaan yang kalau saya secara pribadi melihatnya gini, kalau masih di fase pacaran, yang harus benar-benar kita perhatikan arah hubungan kita ini mau kemana sebenarnya. Karena poin utamanya ada di komitmen. Salah satunya, jangan sampai bicara fase perkembangan atau tahap perkembangan gitu kan, sebuah relationship itu tujuan akhirnya ada di komitmen. Nah, komitmen itu tadi ya arahnya sudah ke pernikahan, bahwa pasangan Anda punya cara berpikir yang sama, punya tujuan yang sama, bahwa oke, ujungnya kita ke sana.
Nah, kalau ternyata pasangan Anda tidak mempunyai ujung yang sama dengan apa yang Anda pikirkan, nah Anda harus mulai berpikir sebenarnya. Anda harus mulai menyadari bahwa kita ada ketidaksamaan nih. Ya, ketidaksamaan visi, ketidaksamaan tujuan, ketidaksamaan dalam melihat sebuah hubungan ini. Jangan sampai, ya tadi itu, jangan sampai Anda menjadi sangat tidak realistis terhadap pasangan dan hubungan Anda sendiri. Menganggap bahwa tidak ada orang lain yang lebih baik dibandingkan pasangan Anda. Ya. Dan harus Anda sadari sebenarnya hubungan percintaan di dunia real itu tidak sama seperti dunia drama Korea gitu ya. Jadi Anda harus sadar bahwa yang namanya sebuah hubungan pasti akan ada konflik, ya, tidak ada kesempurnaan, ya, butuh pengorbanan dari dua pihak, butuh perjuangan dari dua pihak, ya, tidak hanya dari satu pihak, ya, banyak hal. Kalau saya melihat secara pribadi gitu, Mbak, ya. Anda melihat sebuah relationship ini apa? Gitu. Jangan sampai terjebak dengan apa namanya sesuatu yang bahkan dia nggak tahu jawabannya mau mengarah kemana gitu ya Mas ujung-ujungnya. Ya karena kan, memang karena sebenarnya kalau saya pengalaman saya laki-laki sendiri memang susah untuk diajak ngobrol tentang sebuah komitmen ya, benar-benar komitmen ya. Karena apa? Kalau kita bicara dalam pendekatan salah satu pendekatan sosial gitu ya. Tuntutan sosial laki-laki kalau kita bicara komitmen menjadi sebuah kepala rumah tangga itu cukup berat bagi seorang laki-laki. Walaupun poinnya sama sebenarnya, ya, baik laki-laki atau perempuan. Tapi kalau kita bicara salah satunya, bicara tentang status itu, nah laki-laki akan punya peran dan tanggung jawab yang cukup berat. Ibaratnya kan sederhananya, Anda minta anak orang lain gitu kan? Anda minta anak orang lain berarti Anda harus mengkondisikan diri Anda atau diri saya, kalau saya laki-laki kan, mengkondisikan diri saya pantas, saya sudah siap untuk meminta anak orang lain, kan gitu. Nah, nggak mungkin kan ada orang tua yang akan menyerahkan anaknya seperti itu saja. Kalau kita bicara iklan itu kan, nggak mungkin kan Anda ditanya makan beng-bengnya dingin atau enggak dingin, terus langsung jadi suaminya, nggak ada kayak gitu. Ya. Enak banget kalau kayak gitu Mas. Nggak ada orang tua seperti itu. Itu yang harus disadari. Ya, itu harus disadari. Peran laki-laki itu sangat cukup berat sebenarnya. Cukup berat ketika memang Anda sudah punya keinginan membangun sebuah komitmen. Ya. Anda meminta anak orang lain, Anda harus memantaskan diri Anda harus siap dengan tanggung jawab sebagai seorang suami nantinya, seorang ayah nantinya, Anda akan jadi pemimpin di rumah tangga Anda. Nah, tuntutan-tuntutan seperti ini biasanya akan menjadi cukup pusing buat seorang laki-laki. Nah, makanya bagi yang suka sekali ngomong seperti ini, misal cewek itu susah sekali diajak bareng-bareng, susah bareng gitu bahasanya. Kok cewek kayaknya kok matre gitu, ya, susah nggak mau diajak susah. Mungkin harus dirubah perspektifnya ya. Kalau misal Anda menjadi seorang ayah gitu kan, seorang bapak gitu, terus Anda punya anak perempuan ya, yang sudah diasuh, yang sudah menjadi keluarga Anda sekian tahun dan sebagainya, terus tiba-tiba ada calon yang datang ya, tidak meyakinkan akan membahagiakan anak Anda. Nah, apakah Anda sebagai seorang ayah akan memberikan restu? Enggak. Jadi bagi laki-laki yang suka sekali bicara seperti itu ya mau tidak mau yang namanya perempuan itu pasti matre gitu. Ya. Materialistis. Matre dalam artian kita harus bisa memenuhi kebutuhan dia gitu. Tidak bisa kita bilang kok susah sekali diajak dari nol gitu. Kalau misal Anda sendiri tidak menunjukkan individu yang kayaknya bisa diajak dari nol gitu, sederhananya gini dah, Anda kuliah aja telat gitu misalnya, kalau kita bicara orang pacaran mahasiswa, Anda nggak punya tujuan hidup jelas gitu ya, dan nggak, ini benar, tujuan hidup Anda nggak jelas gitu, Anda bangun pagi aja susah gitu kan, Anda tidak mampu mengembangkan diri Anda gitu. Ya, perempuan mana yang mau diajak dari nol gitu loh. Kalau Anda misalnya menyatakan bahwa ayolah kita mulai dari nol bareng-bareng, tapi Anda harus menunjukkan bahwa Anda punya kapasitas untuk memang bergerak dari nol gitu. Ya, kalau Anda tidak meyakinkan, ya perempuan mana yang mau gitu.
Tapi mungkin ini juga ya akhirnya yang jadi penyebab mungkin laki-laki jadi banyak yang bucin sekarang ya, pelaku bucin ya Mas. Iya, Karena ngadepin harus. komitmen itu berat ya. Ya, komitmen tuh berat. Komitmen tuh berat. Hmm. Itu yang perlu diperhatikan lagi. Makanya Hmm. ketika Anda membangun sebuah hubungan, ya, jangan sampai muncul sebuah ketergantungan, jangan sampai muncul yang namanya eh, pengembangan diri Anda berhenti, ya kan? Hmm. Terus Anda mulai tidak bisa membangun relasi dengan baik, malah Anda terkungkung dengan hubungan dengan pasangan Anda, kan? Saya pernah lihat orang mau mandi aja harus izin dulu, itu aduh, bagi saya kok Ya, 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 ya. mau mandi Dikit-dikit harus izin dulu ke dikit video pasangan ya. itu hubungan Hmm. apa seperti itu, ya. Mungkin Hmm. untuk fase perkembangan tertentu dianggap sebagai romantis, ya. Itu Sesuatu yang bahasa ini anak ya Mas sekarang ya. tuh Hmm. uwu Apa gitu tuh? bahasanya. Bahasa mereka bahasa uwu. Bagi saya kok enggak, ya. Karena Aish. iya, bahasa Oke. bahasa anak sekarang tuh uwu Ya. gitu. Ya, Tapi ya, bagi ya. saya, kalau Anda memposisikan diri sebagai seorang laki-laki khususnya, ya. Kalau saya bicara perspektifnya laki-laki, ya. Hmm. Berarti Anda punya tanggung jawab yang lebih besar nantinya gitu. Ya. Anda harus Ya, ya. memposisikan diri Anda itu pantas punya kapasitas. Ya, jadi Hmm. sudahlah, jangan jadi bucin yang selalu mengatakan bahwa kok perempuan susah sekali, atau nggak ada yang sekarang diajak mau diajak susah gitu, ataupun perempuan kok matre, ya memang harus seperti itu gitu kan, Betul, betul. ya. Dan mungkin ini juga ya pesannya untuk perempuan, jadinya istilahnya kalau berbalik ke yang Mas Andris bilang tadi, untuk komitmen itu susah, jadi kemungkinan perempuan dijadikan objek yang passionnya aja tuh kan sangat Sa- besar kan ya. sangat Berarti sangat dia besar. harus punya apa namanya prinsip untuk bisa menjaga dirinya sendiri gitu ya. Jangan Ya, jangan selalu termakan dengan kebutuhan afeksi yang besar, itu dibagi-bagi, jangan hanya mungkin sama mm, pasangan, jadi tetap punya temen gitu atau apa ya. ya. Intinya, ya itu tadi intinya, baik dari pihak laki-laki atau perempuan, ya sekali lagi Anda harus bisa mengembangkan diri Anda dengan baik gitu. Jangan sampai Anda menjadi saling ketergantungan, Anda tidak bisa hidup sedetik pun, misal bahasa anak sekarang itu kan, tanpa Asik melihat pasangan ya. Anda itu kan, mau Betul, betul, kemana harus betul. laporan itu kan, bahasa sederhananya minta diantar ini itu, nggak bisa kalau berangkat sendiri dan sebagainya. Otonomi juga perlu, ya, otonomi juga perlu. Anda perlu menjadi orang yang independen, ya. Karena tidak semuanya harus diselesaikan secara bersama, butuh kondisi-kondisi yang mana Anda butuh harus cepat, ya. Kalau pasangan Anda apa-apa butuh diri Anda, apa-apa harus ada Anda, itu malah menjadikan hubungan tidak sehat. Ya. Karena sekali lagi, kehidupan Anda sendiri, ya tidak bisa Anda berikan 24 jam untuk pasangan Anda. Realitanya seperti itu. Ya. Jangan berpikir percintaan Anda seperti percintaan orang drama Korea gitu enggak. Yang 16 episode selesai ya Mas ya. Ya, 16 episode selesai, ujungnya saling jatuh cinta tapi nggak ngerti setelah itu apa. Ya itu sengaja makanya nggak diangkat Mas, karena lebih stres kalau sesudahnya, sesudah jatuh cinta terus apa lagi ya Nah, kan. itu. Jadi berarti pun kalaupun misalnya, berarti sebetulnya kalau kita lihat bucin itu mungkin di awal-awal misalnya kayak baru jadian atau apa mungkin terasa positif Ya, gitu ya, tapi ketika berlangsung dalam waktu lama itu akan menjadi sesuatu yang melelahkan juga ya. ya, ya. Itu mungkin salah Positif, satu simptom-simptomnya gitu ya, maksudnya untuk mengenalin ke diri sendiri bahwa sebenarnya udah jadi korban atau enggak gitu, karena pasti lelah jalanin hubungan yang kayak ya, begitu ya. ya, Hmm. Ada nggak sih ya. Mas positifnya kalau bucin ini? Ada pertanyaan Positifnya bucin, kok saya melihatnya enggak, ya. Saya secara pribadi melihatnya enggak. nggak ada ya? Karena kalau kita bicara, karena sekali lagi poinnya, kalau kita bicara bucin, berarti poinnya hubungan sudah tidak sehat gitu, sudah tidak Hmm. realistis gitu kan. Karena satu hal yang tidak realistis, ya itu tadi, Hmm. ujungnya siapa yang akan jadi korban? Ya, Anda atau pasangan Anda. Sederhananya seperti itu. Jadi kalau kita bicara hubungan yang sehat, ya sudah, poin-poin penting jadi membangun sebuah hubungan sehat apa sih? Gitu. Ya. Karena cukup miris sebenarnya, ya, cukup miris melihat hubungan sekarang atau anak-anak berpacaran sekarang, apalagi sekarang anak SD gitu ya, sudah
sudah banyak memposting keuuan mereka itu kan di media Ya. sosial gitu ya, Hmm. anniversary 1 minggu dan lain sebagainya gitu kan. Serius Dan mas, kasus ada, anak SD. ada banyak, Mbak. Ada banyak kasus-kasus seperti ini banyak. Coba Anda menjadi apa ya? Jadi eh, harus hati-hatilah sekarang itu, harus hati-hati. Poin utamanya kalau saya secara pribadi, intinya ujungnya mau kemana gitu aja. Tapi ini berarti juga adanya fenomena bucin ini juga mungkin salah satu tanda alert juga buat para orang tua ya, bahwa Iya, kalau semakin banyak setuju. yang menjadi korban bucin atau pelaku bucin, berarti kan ada masalah sebetulnya di masa perkembangan mereka ketika waktu Iya, kecil gitu ya, sehingga bisa jadi mereka salah satunya. rela-rela aja tuh dibucinin sama orang gitu ya. Ya, Ini ada ya, ini ada pertanyaan lagi mas, bucin bisa berkembang jadi posesif ya bu pak? Ya udah bisa lah ya, pasti bisa ya. iya pasti. Posesif itulah bucin jadinya. Ya. Yang ini, karena ada beberapa orang yang atau pasangan yang menyatakan posesif itu sebagai bentuk rasa sayang mereka gitu. Kalau dia ngerasa nyaman-nyaman aja gitu mas. Nah, tapi kalau saya secara pribadi, posesif itu sudah ke arah hubungan yang tidak sehat gitu. Ya itu tadi, sangat tidak mungkin jiwa raga Anda berikan 24 jam untuk pasangan Anda. Sampai Anda lupa dengan relasi sosial yang lain. Orang tua Anda, saudara Anda, teman Anda, dan lain sebagainya. Ya. Dan untuk diri Anda sendiri. Ya, untuk diri Anda sendiri. Karena sekali lagi, yang namanya hubungan yang sehat harus ada equalitas dan lain sebagainya, respect ya, harus mengerti, memahami gitu kan. Karena kondisi posesif itu biasanya ujungnya ke kekerasan ya. Ujungnya kekerasan, cemburu, kekerasan. Ada satu teori menarik nih, ternyata cemburu itu salah satu yang mendasari kenapa orang cemburu, karena dia sendiri tidak memiliki self esteem yang baik dan konsep diri yang negatif. Karena apa? Ketika pasangannya, misal contoh paling gampang, dekat dengan lawan jenis yang lain, tiba-tiba dia langsung posesif, cemburu. Nah, berarti dia sendiri tidak mengkondisikan atau dia tidak melihat dirinya itu lebih dibandingkan si cowok itu atau si teman yang beda yang pria atau yang wanita itu. Nah, itu yang perlu Anda perhatikan juga ya. Orang yang mudah cemburu, orang yang mudah posesif, Berarti dia ada masalah ya. Tapi kalau sekali-sekali terjadinya nggak apa-apa lah ya mas. Nah, ya. Iya, kalau sering cemburu, sering posesif, jangan-jangan Anda sendiri bermasalah memandang diri Anda gitu. Oke. Maksudnya kenapa tuh mas? Salah memandang dirinya? Ya itu Maksudnya, tadi Anda merasa bahwa Anda tidak punya kapasitas yang baik gitu kan. Anda merasa bahwa Anda lebih rendah dibandingkan orang yang dekat dengan pasangan Anda gitu. Gitu kan? Beda kalau misal gini, poinnya ada di ketika sudah menikah ya. Karena kalau sudah menikah itu kan ada banyak norma yang mengikat juga gitu kan. Kita bicara norma agama, kita bicara norma sosial dan lain sebagainya gitu. Ya, kalau istri kita terlalu sering atau pasangan kita terlalu sering ketemu atau ngobrol dengan yang lawan jenis, ya itu harus Anda perhatikan juga gitu kan. benar-benar. Jadi intinya berlebihan juga mungkin salah satu kata kuncinya ya mas. Iya, berlebihan. Apalagi kalau masih pacaran berlebihan, aduh. Kalau udah pacaran oke. Oke, jadi intinya kalau kita bahas, intinya bucin itu sebetulnya nggak ada positifnya berarti secara kesimpulannya ya mas. Kalau menurutku nggak ada ya. Dan ini adalah sesuatu yang pastinya kalau udah bucin dari hubungan di pacaran ke pernikahan pasti akan ada masalah tertentu nantinya ya. Ya. Dan itu mesti jadi sign buat berpikir ulang mengenai hubungannya gitu kan. Ya, tapi mungkin nggak sih orang yang bucin itu kalau diteruskan bisa berubah mas? Kalau dia sadar mungkin ya? Mungkin saja Mbak, mungkin aja ya, mungkin aja. Kalau aku melihatnya gini, intinya perubahan itu harus dari dua pasangan itu ya, dari dua individu itu ya.
Nggak bisa satu individu diminta untuk berubah mengikuti individu yang lain atau pasangan satunya. Karena itu sudah sangat melelahkan rasanya. Gitu ya. PR-nya apalagi kalau udah bicara komitmen, dah. Tuh skripsi pun lewat, ujian skripsi, ujian tesis gitu. Iya. Kalau yang bucin tuh juga aku pernah dengar tuh dia yang laki-laki ya yang jadi korban bucinnya, dia sampai menggunakan uang kuliahnya akhirnya buat traktirin pacarnya gitu kan ya. Yang gitu-gitu Nah, tuh itu. sebenarnya juga udah mulai bucin-bucin Nah. ringan banget gitu ya Mas ya. Nah, udah itu udah nggak sehat itu sebenarnya. Udah nggak sehat karena dia udah menggunakan hal-hal yang nggak realistis lagi intinya tadi ya. Iya. Anda merubah diri Anda. Anda merubah diri Anda. Sesuatu yang tidak pernah Anda lakukan hanya untuk pasangan Anda. Dan itu malah merugikan diri Anda. Jadi, intinya kalau Anda sudah bukan menjadi diri Anda, mikir ulang. Benar nggak sih hubungan ini gitu. Ya. Iya. Karena sekali Ngapain lagi, nyari hubungan dengan ini ya? hah? Ini banyak banget nih pertanyaan, ada 2 Mas. Ini 2 yang terakhir nih Mas. Ternyata banyak sekali yang minat tentang bucin ini kayaknya Mas. Nah, ini ada yang nanya kalau anak psikologi itu kan sering dapat curhatan teman bucin. Nah, kalau ada yang minta saran tapi merekanya tetap seperti itu tuh gimana? Gitu. Ya biarin aja ya Mas ya. Itu kan keputusannya mereka. Orang yang paling susah untuk dikasih tahu itu orang yang sedang jatuh cinta gitu. Iya benar. Satu sisi ya posisi kita hanya untuk ngasih saran ya. Masalah itu diterima atau tidak. Ya, yang terpenting kita sudah memberikan warning gitu kan, memberikan warning bahwa apa yang dilihat oleh orang lain di luar dari diri Anda, ya, dari si pasangan itu seperti ini loh. Ya, jadi ketika nanti hubungannya tidak berhasil, ada satu masalah, ya sudah. Ya, kalau saya suka dengan kalau istri saya ngomong gini. Filmnya apa itu Mbak yang bilang The Word of Marriage ya kan? Apa Mas? Aduh saya lupa, itu yang jenderal dari Medan itu tuh, dia kan suka sekali Bonar. benar itu kan, dia kan selalu ngomong ya, sudah dibilang jangan berperang malah berperang, matilah kau kan gitu bahasa. Jadi orang-orang seperti itu, orang-orang yang memang di fase seperti itu, ya sudah, memang kondisi seperti itu. Posisi kita intinya hanya memberikan saran saja. Masalah itu dijalankan atau tidak, akan ada satu fase tertentu nanti dia akan kena lah bahasa gitu. Iya betul. Ketika fase itu kena, si pasangan ini kena atau individu kena, ya posisi kita harus siap-siap lagi bahasa gitu. Intinya jangan sampai, karena kan kasus-kasus banyak bunuh diri, banyak depresi hanya masalah percintaan seperti ini ya. Nah itu mau tidak mau ya anak psikologi harus terpanggil lah bahasanya gitu. Anda harus sensitif juga gitu. Dan jangan marah gitu ya, jangan bosen juga istilahnya. Oke. Mungkin ini pertanyaan sekalian penutup nih Mas, karena tentang bahas bucin. Ini ada yang nanya, tips dan triks agar tidak bucin bagaimana? Itu dia. Apalagi wanita nih, karena kebanyakan bukan lagi pakai logika. Kalau wanita, berarti Mbak Dwita harus jawab ini. kita jawab dari dua versi. Jadi gimana kalau dari versi laki-laki gimana? Biar nggak jadi bucin. Yang pertama itu tadi ya, sadari bahwa sebuah hubungan yang Anda jalin di dunia real ini ya, yang seperti tadi, tidak seperti drama Korea. Saya suka nih, istri saya selalu bilang gini, kalau Anda mencintai seseorang, jangan pernah 100% dirikan cinta itu ke pasangan Anda, walaupun itu sampai nikah juga ya. Perlu ada ruang untuk kita tahu, untuk kita sadar bahwa yang namanya sebuah relasi pasti itu ada rasa sakit, ada konflik, ada ketidaksempurnaan. Nah itu yang harus disadari dari awal, ya, bahwa pasangan Anda bukan pasangan yang sempurna, bahwa pasangan Anda ada kekurangan dan lain sebagainya, itu harus Anda sadar dari awal. Kalau Anda tidak mulai menyadari itu atau Anda tidak mulai dari itu, ya silakan nantinya Anda akan